Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdanillahil ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar setia Radio Suara Tebu Ireng rahimakumullah. Pertama kalinya marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, ihsan dan Islam kepada kita semuanya, sehingga hingga detik ini di bulan yang mulia ini kita mampu menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin tanpa kekurangan apapun. Kedua kalinya sholawat teriring salam kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Beliau adalah seorang kekasih yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari akhir. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Suara Tebu Ireng rahimakumullah. Sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial, agama telah memberikan rambu-rambu dan pedoman-pedoman yang jelas bagi manusia terkait dengan hakul adami, terkait dengan hak sesama manusia. Ini penting sekali yang harus kita perhatikan, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari berinteraksi manusia sehari-hari. Oleh karena itu agama hadir untuk memberikan tata cara muasyarah, bagaimana sih kita itu harus bergaul dengan manusia sebaik mungkin. Salah satunya adalah tidak mendolimi orang lain, atau tidak menganiaya, tidak merampas hak-hak orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, untuk memenuhi ego kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ini artinya pada awal-awal Islam, pada awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Rasulullah akan menegakkan kalimat syahadat dan juga mendirikan sholat, menyuruh orang-orang untuk melakukan sholat 5 waktu serta menunaikan zakat. Nah, apabila seseorang sudah melaksanakan ini semuanya, dia adalah orang Islam, dia bersyahadat, dia melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, maka lanjut hadisnya, maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka atau hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Suara Tebu Ireng rahimakumullah. Ada sebuah kisah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tugas utama atau tugas yang paling mendesak yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah memerangi orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu mengancam akan membakar rumah. Sapa wae sing gak gelem sholat jamaah ning masjid, omahe tak obong. Kenapa demikian? Karena dibutuhkan ketegasan. Setelah Rasulullah wafat, banyak sahabat, banyak kaum muslimin ketika itu yang mulai agak kendo, agak males-malesan. Kemudian yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang kembali lagi ke agama nenek moyang mereka. Itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Memang tugasnya berat sekali. Bukan hanya itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga memerangi orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, idda'a bin nubuwah, seperti Musailamah al-Kadzab dan sebagainya. Secara mencatat ada 2 atau 3 orang bahkan lebih yang mengaku-ngaku sebagai nabi,
Itu semuanya sudah diberantas, dibereskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini artinya apa? Sebagai seorang khalifah yang memegang teguh peranannya sebagai pemimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq betul-betul menegakkan syariat Islam. Ya, ini terkait dengan orang murtad, berarti itu kan berkaitan dengan keimanan yang paling hakiki. Dengan status seseorang, dia harus melakukan syahadat. Orang yang tidak mau sholat harus melakukan sholat. Orang yang tidak mau zakat harus mengeluarkan zakatnya dan sebagainya. Ini penting. Bahkan Abu Bakar memerangi mereka dengan penuh ketegasan, karena ini terkait dengan keberlangsungan agama Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, tidak boleh seseorang itu menyakiti atau merampas atau mendolimi orang lain, merampas hak-haknya selagi mereka itu adalah muslim yang taat, sholatnya juga 5 waktu, mau mengeluarkan zakat dan sebagainya, maka darahnya itu haram. Artinya haram ini terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh terjadi saling memerangi atau saling membunuh. Tentu itu diharamkan oleh agama sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah pada hadis yang telah saya bacakan tadi. Oleh karena itu, pesan dari agama Islam adalah bahwa agama Islam ini agama yang damai. Kita sesama muslim, sesama saudara, sebangsa setanah air haruslah hidup dalam sebuah kerukunan, hidup dalam bingkai NKRI, dalam kehidupan yang harmonis di kehidupan sehari-hari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul menghargai terhadap sesama muslim, melindungi hak dan kewajiban mereka. Saya Ahmad Kanzul Fikri dari Pondok Pesantren Al-Aqobah, Kuaron Diwa, Jombang, untuk Radio Suara Tebireng FM rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.